Halo penonton channel Cerpen Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini Maya kembali membawakan cerita atau vlog yang seru. Semoga kalian semua menyukainya. Tapi sebelum cerita ini Maya bawakan, yuk sama-sama dukung channel ini. Berikan subscribe dan like-nya, supaya channel kecil ini bisa terus berlanjut memberikan cerita baru. Buat yang sudah subscribe, Maya ucapkan terima kasih. Maya doakan semoga makin lancar rezekinya. Amin. Kali ini kita akan berbagi kisah nyata kehidupan seseorang. Nama tokoh di dalam cerita ini sudah kami ganti demi menjaga privasi. Jika ada kesamaan nama, lokasi, atau kejadian, itu hanya sebuah kebetulan saja. Anggap cerita ini sebagai hiburan dan pembelajaran semata. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Yuk, kita mulai ceritanya. Kisah berawal dari Ferdi, 38 tahun. Sebulan sudah dia menjadi pengangguran. Karena dipecat dari tempat kerjanya, Ferdi merasa kecewa atas pemecatannya itu. Dia merasa tidak melakukan kesalahan yang perusahaan tuduhkan. Tapi mau gimana lagi? Apapun pembelaan Ferdi, perusahaan tutup telinga. Ferdi mencoba melamar sana-sini, tapi belum dapat pekerjaan baru. Ferdi mulai lelah dengan kegiatannya tersebut. Sudah puluhan perusahaan dia datangi dan menaruh lamaran. Satu pun tak ada yang menghubunginya. Meskipun demikian, Ferdi tetap berusaha. Karena Ferdi harus menafkahi istri dan anaknya. Di saat perjuangan itu, Ferdi terkena musibah baru. Anaknya, Firman, 5 tahun, masuk rumah sakit karena demam berdarah. Awalnya Ferdi mengira Firman hanya demam biasa. Ferdi menyuruh Aisyah istrinya memberikan paracetamol. Firman tak kunjung turun panasnya. Setelah 3 hari kondisi Firman memburuk. Firman lemas, sudah tak makan dan minum. Panasnya makin tinggi. Aisyah akhirnya membawa anaknya itu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Firman masuk UGD. Karena kondisinya itu, Aisyah menelpon Ferdi dan memberitahu bahwa mereka di rumah sakit. Ferdi yang mendengar itu langsung panik. Ferdi yang masih mencari pekerjaan langsung bergegas ke rumah sakit. Ferdi akhirnya sampai di rumah sakit dan menemui istrinya. Aisyah terus menangis di situ. Ferdi menanyakan kondisi Firman. Aisyah terus menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Ferdi bingung dengan kondisi seperti ini. Setelah menunggu setengah jam, dokter pun keluar. Dia memberitahukan kepada Ferdi dan Aisyah untuk ikhlas dan sabar. Mendengar itu, hati mereka hancur. Tangis Ferdi pun pecah di situ. Aisyah tergeletak pingsan di sampingnya. Firman telah tiada, rasa penyesalan Ferdi membuatnya hancur. Singkat cerita, Firman telah dimakamkan. Perasaan bersalah Ferdi terus menghantuinya. Kenapa dia tidak membawa ke rumah sakit saat itu? Ferdi merasa bersalah. Berjalannya waktu, Ferdi kembali mencari pekerjaan. Dia menjual rumahnya dan sekarang mengontrak rumah kecil. Semua ini dia lakukan untuk bertahan hidup dengan istrinya. Suatu ketika, saat Ferdi mencari pekerjaan tak sengaja dia bertemu Anto. Anto adalah teman kerja Ferdi di perusahaan kemarin. Anto menceritakan bahwa sekarang jabatan Ferdi ditempati Dimas. Dia juga bercerita bahwa Dimas menggunakan cara yang tak benar. Ferdi bertanya tentang cara apa yang digunakan. Anto menceritakan bahwa semua orang di perusahaan curiga Dimas main dukun untuk menyingkirkan Ferdi dan membuat Ferdi susah terus-menerus. Mendengar itu Ferdi sangat marah. Ferdi akan melabrak Dimas, tapi Anto mencegahnya. Anto bilang jika Ferdi seperti itu, Ferdi makin susah. Yang ada Ferdi bisa masuk penjara, tak ada bukti soal hal seperti itu. Ferdi pun bertanya kepada Anto, apa ada cara untuk membalas itu? Anto pun menyarankan untuk Ferdi datang ke rumah kenalannya. Ferdi pun menyetujui perkataan Anto itu. Ferdi pulang dan membahas cerita ini kepada Aisyah. Awalnya Aisyah mencoba menenangkan Ferdi. Tapi Ferdi yang terbakar amarah tak mau mendengarkan nasihat istrinya. Akhirnya Aisyah mengikuti kemauan Ferdi suaminya. Besoknya Ferdi dan Anto ketemu kembali. Keduanya menuju sebuah tempat di pinggirnya hutan.
terlihat sosok tua dengan rambut putih penuh uban dan badan lusuh. Anto mengenalkan Ferdi, laki-laki tua itu bernama Mbah Darmo. Mbah Darmo menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya. Anto menceritakan maksud dan tujuannya datang ke Mbah Darmo. Di sela pembicaraan Anto, Mbah Darmo memotong ucapan Anto. Mbah Darmo meneruskan cerita Anto itu. Ferdi yang melihat itu sangat kaget kenapa Mbah Darmo tahu soal Ferdi, Aisyah, dan Firman. Padahal Anto belum bercerita. Ferdi mulai kagum dengan sosok Mbah Darmo ini. Ferdi pun menanyakan solusinya. Mbah Darmo bilang, Ferdilah target awalnya. Tapi akhirnya kena ke Firman anaknya. Takutnya nanti ke istrinya, soal Ferdi itu mudah membersihkannya. Yang lumayan susah itu di rumah dan di badan Aisyah. Ferdi mendengarkan penjelasan Mbah Darmo dengan serius. Mbah Darmo juga menjelaskan jika ora itu tidak disingkirkan, akan membawa kesialan demi kesialan terus, sampai semua keluarga terkena imbasnya, termasuk semua keluarga Ferdi dan keluarga Aisyah. Mendengar itu Ferdi merasa ketakutan. Ferdi meminta Mbah Darmo menyingkirkan itu. Tapi Mbah Darmo bilang ini agak susah, kondisi rumah Ferdi yang sudah dijual, sedangkan ritual itu harus di sana, dan resiko terbesarnya rumah akan terbakar. Ferdi mendengar itu merasa bingung. Nanti jika rumahnya terbakar, itu adalah rumah sewa, tak mungkin dia menggantinya. Di tengah kebingungan Ferdi, Mbah Darmo bilang, dia akan menolong Ferdi. Ritual itu dikerjakan di rumah Mbah Darmo. Seumpama terjadi kondisi buruk, rumah Mbah Darmo yang ala kadarnya akan mudah membangunnya kembali. Mendengar itu Ferdi berterima kasih kepada Mbah Darmo. Ferdi pun pulang. Ferdi menceritakan semuanya ke Aisyah. Aisyah yang awalnya ragu-ragu akhirnya menurut, karena dia takut jika ibu dan bapaknya terkena juga. Akhirnya Anto, Ferdi, dan Aisyah pergi ke rumah Mbah Darmo. Mereka berangkat setelah Anto pulang kerja. Sesampainya di sana, Ferdi dan Aisyah masuk ke rumah. Mbah Darmo kaget melihat sosok Aisyah. Aisyah, 30 tahun, sosok yang cantik, tinggi besar, badannya padat, bemper depan belakang yang padat membuat mata tak berkedip. Dengan kulit putih dan hidup mancung, Aisyah sosok wanita idaman. Dalam hatinya berkata ternyata benar yang diucap Anto. Mbah Darmo menjelaskan bahwa ada 4 sosok besar pada Aisyah. Besar dan bertaring, begitu mengerikan. Jika tak dibuang ini bahaya. Mendengar itu Aisyah dan Ferdi ketakutan. Mbah Darmo menyuruh Ferdi untuk menunggu agak jauh dari sana, karena target utama adalah Ferdi. Mbah Darmo takut saat mengeluarkannya dari Aisyah. Sosok itu akan memburu Ferdi, dan hal buruk akan menimpa Ferdi. Keduanya merasa ketakutan dan mengiyakan ucapan Mbah Darmo. Aisyah tetap di situ bersama Mbah Darmo, sementara Ferdi dan Anto pergi meninggalkan rumah Mbah Darmo. Mbah Darmo memulai ritualnya dengan mulut komat kamit dan memercikan air bunga ke Aisyah. Dia juga menyalakan dupanya. Mbah Darmo bilang ke Aisyah, apapun yang terjadi jangan dilawan. Taruhannya diri kita berdua. Aisyah dengan rasa takut mengiyakannya. Aisyah begitu menurut dengan Mbah Darmo. Mbah Darmo pun memulai berkegiatan berkreativitas kreasi. Meskipun tubuhnya yang sudah berumur, Mbah Darmo dengan semangat berkegiatan berkreativitas kreasi itu. Kreativitasnya yang kreatif membuat hasil kreasi yang menyenangkan. Semua trik dan skill berkreativitas dia keluarkan. Meskipun membuat tenaga tuanya itu terkuras, tidak menghentikan kreativitas berkreasinya. Dia terus berkreasi sampai puncak kreasi tertinggi. Rasa lelah membuatnya berhenti sejenak, namun semangat tinggi melihat karya di depannya membuatnya bangkit. Sejam lebih Mbah Darmo berkreativitas. Dia beristirahat sejenak. Tak lama terdengar ketukan dari belakang rumahnya. Dia membukakan pintu belakang rumah. Ternyata itu Anto. Mbah Darmo menyuruh Anto melanjutkan kegiatan kreativitas berkreasi itu sekarang. Anto yang meneruskan. Ternyata hal itu telah Anto dan Mbah Darmo sepakati dan rencanakan. Dengan jiwa lebih muda, Anto lebih bertenaga. Anto berkreativitas kreasi penuh kreatif.
Rasa lelah ia lupakan demi menyalurkan kreativitas dalam kreasi itu. Berjam-jam Anto tak henti-hentinya. Sampai Mbah Darmo yang sudah pulih kembali melanjutkan kreativitasnya. Kegiatan kreativitas berkreasi bersama itu terjadi hingga fajar menjelang. Sampai semua terselesaikan. Anto pamit pulang ke Mbah Darmo. Anto menjemput Ferdi. Ferdi kaget melihat Anto. Anto sampai cuti kerja buat menolong Ferdi. Ferdi dan Anto menuju rumah Mbah Darmo. Di sana terlihat Mbah Darmo dan Aisyah yang sedang berbincang. Mereka menunggu Ferdi untuk menjemput Aisyah. Mbah Darmo menjelaskan bahwa semua sudah terselesaikan. Semua sudah hilang. Hanya saja Aisyah butuh istirahat penuh karena kelelahan. Hal itu wajar terjadi, karena setiap pembersihan akan seperti itu, ucapnya. Ferdi, Aisyah dan Anto pun berpamitan pulang kepada Mbah Darmo. Mereka pulang. Sesampainya di rumah Ferdi, Ferdi mengucapkan terima kasih kepada Anto dan meminta maaf jika dulu sering kasar kepadanya saat kerja. Tapi kini saat ini justru Anto lah yang mau menolong Ferdi. Anto hanya mengiyakan ucapan Ferdi dan pergi dari rumahnya. Sepanjang jalan Anto tertawa puas. Anto bisa membalas Ferdi akhirnya. Kilas balik sebelumnya. Ferdi adalah atasan Anto, Ferdi selalu memaki Anto, dan Ferdi selalu menuduh Anto. Bertahun-tahun Anto menerima sikap tidak mengenakan Ferdi. Aisyah dulunya adalah teman kerja mereka. Anto suka kepada Aisyah. Ferdi yang mengetahui itu tidak terima. Ferdi mendekati Aisyah, dan Aisyah menikah dengan Ferdi. Saat Dimas masuk, Dimas, Anto bekerja sama untuk menyingkirkan Ferdi. Dengan bantuan Mbah Darmo kenalan Dimas, mereka bekerja sama. Dimas hanya menginginkan jabatan, sedang Anto dan Mbah Darmo menginginkan hal yang sama. Kesepakatan itu terjadi, dan cerita di awal adalah ending dari cerita ini. Sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.